Kompas.com, meningkatnya jumlah satelit yang diluncurkan ke luar angkasa memiliki konsekuensi tersendiri, yakni semakin banyak sampah yang ditemukan setiap tahun di luar angkasa sana. Hal ini mau tidak mau juga berdampak pada misi jangka panjang seperti International Space Station. Pasalnya, ISS harus terus waspada agar objek yang mengorbit bumi terhindar dari tabrakan dengan puing luar angkasa yang berbahaya. Dikutip dari Science ABC, Minggu Space Debris mengacu pada masa kecil dan padat, baik buatan manusia maupun alami, dan tetap berada di dekat bumi di low Earth orbit. Diperkirakan ada lebih dari 100 juta puing-puing ruang angkasa berukuran mikrometer yang mengorbit bumi, sekitar 100 juta berukuran 1 mm atau lebih besar, 500.000 seukuran kelereng, dan 23.000 seukuran softball. Potongan-potongan ini bergerak dengan kecepatan 25.266,7 km per jam atau lebih cepat. Dengan demikian, jelaslah bahwa puing-puing luar angkasa merupakan ancaman eksistensial bagi satelit dan orang-orang yang menghuninya. Perlindungan ISS dari puing-puing luar angkasa tidak mungkin melindungi dari puing-puing luar angkasa dengan efisiensi 100% karena ada ratusan juta keping di luar angkasa. Sebagian besar terlalu kecil untuk dilacak, karena NASA hanya mampu melacak objek 10 cm atau lebih besar. Sedangkan tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh sampah tergantung pada ukuran dan kecepatan puing-puing tersebut. Jadi bagaimana ISS bisa dilindungi dari bahaya puing-puing luar angkasa? Ilustrasi sampah luar angkasa. Ilustrasi sampah luar angkasa. Manuver orbit mengacu pada perubahan yang disengaja dalam lintasan satelit untuk menghindari tabrakan. Dalam kasus ISS, Kisi 30-30 mil 2,5 dibuat di ruang angkasa. Dengan ISS sebagai pusatnya, objek yang berukuran 10 cm dan lebih besar dilacak dan lintasannya dipetakan. Jika suatu objek mengganggu jaringan spasial ISS, manuver penghindaran puing akan dimulai. Probabilitas tabrakan dihitung. Jika probabilitasnya lebih besar dari 1/100.000, manuver dimulai. Namun, hanya jika itu tidak membahayakan tujuan misi. Jika probabilitasnya lebih besar dari 1/10.000, maka manuver dimulai. Kecuali jika ancaman terhadap awak ditingkatkan oleh manuver tersebut. Pendorong kemudian menyala untuk memberikan energi kinetik yang cukup ke stasiun ruang angkasa untuk menghindari benda-benda di dekat ruang angkasa. Setelah objek lewat, manuver masuk kembali dimulai. Whipple Shield seperti namanya. Whipple Shield adalah barrier atau pelindung yang melindungi dari benturan puing-puing berukuran 1 cm atau kurang. Perisai, dinamai penemunya Fred Whipple, adalah sistem perlindungan 2 tahap. Perisai ISS dari puing-puing luar angkasa adalah yang pertama, yang terbuat dari paduan aluminium setebal 0,26 cm dan terbuka ke luar angkasa. Kedua adalah dinding ISS itu sendiri yang dirancang untuk menahan setiap benturan dari partikel yang sangat lemah. Perisai Whipple berisi ini adalah peningkatan sederhana dari desain pelindung sebelumnya, di mana lapisan pengisi disisipkan di antara lapisan terluar dan dinding ISS terdalam. Pengisian terdiri dari 2 lapisan.
Kulit luar menghadap keramik diikuti oleh polimer dengan sifat tarik yang sesuai. Kehadiran dua lapisan di depan dinding pesawat ruang angkasa secara signifikan mengurangi risiko kontak dengan ISS yang merupakan skenario ideal. Perisai Whipple jala seperti namanya. Lapisan terluar dari desain ini terdiri dari jaring aluminium menyerap benturan awal dan memecah. Puing-puing menjadi partikel yang lebih halus kemudian digantung oleh lapisan pengisi di belakangnya. Perlindungan puing-puing luar angkasa di atas terdiri dari sistem bertahap yang dirancang untuk menangani objek sesuai dengan potensi kerusakannya. Tindakan yang paling cocok untuk partikel besar adalah manuver orbit.